Bersama kami, TNI Angkatan Laut dan KKP melakukan pembongkaran pagar laut yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten hari ini. Kita sudah tergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani. Halo, selamat siang Iren. Iren, bagaimanakah proses pembongkaran pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten? Dan adakah informasi terkini siapa pihak yang bertanggung jawab memasang pagar laut ini, Iren? Yang Freddy, proses pembongkaran pagar laut ini masih terus berlangsung. Jika tadi saya berada di kapal nelayan, sekarang saya berada di Sea Rider milik Intai Amfibi Marinir. Dan kalau bisa saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana para Taifib Marinir ini yang biasanya ahli senjata, tapi sekarang mereka ahli untuk mengikat pagar-pagar bambu dan menarik pagar bambu ini. Dan nantinya pagar bambu ini akan dihanyutkan, dikumpulkan. Ada beberapa orang yang kemudian bertugas untuk mengumpulkan pagar-pagar bambu ini yang kemudian akan dibawa ke daratan. Nah, seperti ini situasinya. Sedangkan Komandan Intai Amfibi sendiri dan Satgasnya, maksud saya, itu ada di kapal karet yang ada di hadapan Anda untuk mengatur proses bagaimana pasukannya melakukan proses pengikatan, pembongkaran pagar-pagar laut yang sejak pukul setengah 10 pagi tadi sudah berlangsung seperti itu. Sebenarnya ini bukan kali pertama TNI AL membongkar, hari pertama maksud saya membongkar pagar laut. Sebelumnya pada hari Sabtu dan Minggu TNI AL sendiri sudah melakukan pembongkaran pagar laut bekerjasama dengan para nelayan. Namun untuk kali ini orang yang terlibat dalam proses pembongkaran pagar laut ini mencapai lebih dari 2.500, Freddy. Dan untuk kekuatan dari TNI AL sendiri, pasukannya ada dari tim penyelam, Intai Amfibi, Kopaska, Marinir, itu mencapai 950 pasukan yang ditugaskan untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Sedangkan ada beberapa pihak lain seperti Polairut dan juga Bakamla dan dari KKP sendiri juga itu melakukan, juga turut melakukan pembongkaran kapal pagar laut seperti itu. Dan seperti yang Anda lihat, ini justru jadi refreshing juga buat para prajurit ya. Tadi ada yang sempat prajurit bercanda gitu, tapi memang cara bercandanya para prajurit itu beda dengan orang biasa. Kalau kita dicemplungin kayak gitu kan pasti takut ya, Fred. Untuk para prajurit ini melakukan proses pembongkaran. Selamat buat para prajurit ini. Nah, ini Pak lagi istirahat ya, Pak? Atau menunggu menarik? Oh, ini jadi ada beberapa prajurit. Ada beberapa prajurit yang memang ada di perahu karet. Kalau saya ada di Sea Riders, Freddy. Nanti Intai Amfibi, nanti ada juga yang bertugas untuk menarik pagar-pagar laut ini. Jadi sistem penarikannya tidak hanya satu kapal. Dari tadi saya perhatikan tidak hanya satu perahu karet, tidak hanya satu kapal yang menarik. Jadi sistem menariknya itu tuh bersama-sama. Jadi sistemnya domino. Jadi satu mengikat tali, satu kapal untuk mengikat tali, satu kapal disambungkan ke kapal lain dan disambungkan ke kapal lain, dan kemudian ditarik dengan kapal yang bermotor. Saya sebenarnya ingin berbincang-bincang dengan komandannya dan Satgas Intai Amfibi Marinir, namun saya untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi, apakah ini ada hambatan, karena sedari pagi tadi pukul setengah 10 pagi saat proses pembongkaran ini dilakukan, cuaca berganti-ganti. Tadi sempat hujan walaupun tidak deras, tapi cukup untuk membuat kamera saya dan baju kami agak basah ya, Freddy. Kemudian anginnya juga cukup kencang gitu, namun tidak menghambat para tim, baik dari tim TNI AL, Bakamla, KKP, Polairut, itu untuk melakukan, dan juga nelayan tentu saja, itu untuk melakukan proses pembongkaran pagar laut ini seperti itu. Namun sekarang cuacanya, menurut keterangan dari bapak-bapak tentara ini, Intai Amfibi ini cuacanya sungguh sangat bagus sekali karena tidak panas, tidak terik, tidak mendung juga. Itu ombaknya juga cukup tenang. Tadi kami sempat terhantam ombak seperti itu, dan beberapa rekan media, teman-teman wartawan itu memutuskan kembali ke darat karena ombaknya cukup kencang sekali seperti itu. Dan ini suasananya, yang tersisa hanya tinggal beberapa kapal. Tadi ini sempat penuh sekali. Mereka berpencar ke beberapa titik karena tidak hanya di titik ini saja, di wilayah Tanjung Pasir yang akan dilaksanakan proses pembongkaran pagar laut, tapi banyak sekali, ada 6 kecamatan, Freddy, yang hari ini juga akan dilakukan proses pembongkaran kapal laut. Jadi memang 2.500 orang ini dipecah ke beberapa titik. Selain di Tanjung Pasir, juga ada di beberapa titik seperti di Pulau Burung, tadi saya sempat mendengar, dan juga ada yang di Pulau Cangkir, juga di beberapa wilayah-wilayah lainnya seperti itu. Saya ingin meminta
tempatnya dan Satgas. Pak, kita bisa merapat ke tempatnya dan Satgas tidak? Boleh, nanti kami akan diantar ke tempatnya dan Satgas. Sebenarnya karena saya ingin tahu ini kendala-kendala apapun, kendala apa yang dihadapi oleh para prajurit-prajurit ini. Karena walaupun TNI AL ya, tugasnya kan bertempur, tapi ini ditugaskan untuk mencabut pagar laut seperti itu. Saya ingin mencoba untuk mewawancarai Mayor Surya yang merupakan dan Satgas untuk pasukan Taifib ini. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana para prajurit ini melakukan proses pembongkaran kapal laut, pagar laut maksud saya. Jadi ada tim di mereka di pagar menggunakan perahu karet, kemudian mengikat tali diikat dengan simpul. Sayangnya tidak terlihat ya bagaimana mereka menaruh tali itu karena membelakangi, kemudian satu persatu disambung. Jadi simpul-simpul tersebut dari satu pagar ke pagar lain disambung-sambung, kemudian nanti ditarik. Kita diababain untuk agak menjauh karena memang prosesnya harus hati-hati. Saya tidak bisa ini membayangkan bagaimana kemudian ketika proses pagar laut ini dipasang, karena pada saat dibongkar saja itu sulit sekali. Seperti itu, Freddy. Dan memang ini juga keinginan dari masyarakat, dari nelayan sendiri. Tadi waktu saya di kapal nelayan sempat mengatakan bahwa sebenarnya mereka berniat untuk melakukan proses pembongkaran mandiri, tapi ada intimidasi-intimidasi yang mereka alami dan ancaman pidana karena ini masuk ke properti persorangan dan juga properti milik perusahaan. Nanti dianggapnya mereka merusak properti milik orang lain, seperti itu. Jadi ketika ada operasi seperti ini, masyarakat, nelayan termasuknya yang sangat antusias melakukan proses pembongkaran, dan informasinya mereka tidak dibayar. Mereka melakukan swadaya sendiri, membayar biaya bahan bakar kapal mereka sendiri untuk kemudian melakukan proses pembongkaran ini. Dan ada 1.150 nelayan yang hari ini juga ikut dalam proses pembongkaran pagar laut di wilayah pesisir Banten ini, pesisir Tangerang maksud saya. Freddy. Baik Iren, kita nantikan bagaimanakah proses untuk pembongkaran pagar laut di sana, dan tentunya dengan adanya pembongkaran pagar laut ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi nelayan-nelayan ketika melaut sehingga hasil tangkapannya bisa lebih banyak tanpa ada pembatasan-pembatasan atau pagar laut. Terima kasih Iren Wardani, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.